Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali di channelnya Kreator Depok, tempatnya para konten kreator nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Bismillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, sebelum kita ke pokok pembahasan nantinya ya, kita sedikit cerita-cerita dulu. Cerita ya, sekiranya kita mengulas seputar YouTube ya teman-teman. Khususnya bagi YouTuber pemula, karena hanya pemula saja yang saya dapat saling sharing ini, karena kalau bagi YouTuber yang udah kelas-kelasnya ya itu nggak bisa, karena batas kemampuannya beda lagi teman-teman. Baik teman-teman, kita cerita-cerita ringan aja. Bagi YouTuber pemula itu apa kendalanya yang sering terjadi, itu apa sih sebenarnya yang ada di benak pikiran YouTuber pemula itu? Kesalahan yang sering terjadi ialah mikirin monetize. Nah, itu aja yang ada di pikirannya, tapi tidak memahami bagaimana cara kerja yang bagus, kinerja yang bagus, baik itu dalam pembuatan video yang benar ya kan, yang bagus, yang menarik, yang menarik penonton tentunya ya. Nah, terus cara dia upload video, itu tidak dipikirin nama dia. Terus materinya yang penting, materi apa yang harus kita sampaikan ke penonton kita itu, agar penonton kita yang menonton itu senang, suka gitu dengan materi, dengan video yang kita tampilkan, yang kita suguhkan kepada mereka gitu. Nah, mungkin di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini yang harus dipikirin. Jangan mikirin monet dulu. Nah, itu nanti. Nah, saya sambil ngerokok aja. Nah, baik teman-teman semua. Oke, kita kembali kepada pokok pembahasan ya. Nah, apalagi teman-teman yang ada di pikiran bagi YouTuber pemula itu, apalagi kesalahan yang sering terjadi. Jangan sampai kita itu membeli subscriber, membeli jam tayang, membeli view, itu jangan mau teman-teman. Itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena berakibat fatal. Apa contohnya? Dengan memberi subscriber, satu jam tayang, oke. Pertama-tama kita senang, sudah monet. Setelah monet, apa teman-teman yang terjadi, yang terjadi itu apa? Maka channelmu sepi, kayak di mana? Sudah tahu ya teman-teman ya, kayak di hutan, kayak nggak ada yang menarik sekalipun di video kalian itu, tidak ada menariknya. Maka tidak ada yang menonton. Kenapa? Sekarang ini subscriber itu tidak berpengaruh. Ya, ngaruh lah dikit-dikit ya kan. Tapi kan yang berpengaruh itu jam tayangnya, jumlah view-nya ya teman-teman. 1000 subscriber itu hanya persyaratan awal ya. Persyaratan awal, dan 4000 jam tayang itu persyaratan awal doang. Nah, nanti kalian akan kebingungan tahap selanjutnya. Tentu ada tahapan-tahapannya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman itu solusinya bagaimana? Teman-teman YouTuber pemula itu solusinya, bangunlah channelmu dengan cara organik ya, dengan cara sederhana ya, dengan cara memuaskan penonton kalian itu. Oke, kita kembali kepada pokok pembahasannya. Ada 3 pokok pembahasan bagi YouTuber pemula. Nah, ketika ingin membangun channel,
Apa? Yang pertama itu personal branding. Ciri khas konten kalian itu apa sih sebetulnya? Tentu harus ada ciri khasnya agar penonton kalian itu betah, agar penonton kalian itu setia, agar penonton kalian itu merasa senang begitu dengan video yang kalian suguhkan. Jadi harus ada ciri khas di konten-konten kalian itu. Walaupun dengan tema yang sama, dengan niche yang sama, akan tetapi ada ciri khas tertentu yang bikin menarik gitu kan, yang bikin suka penonton kalian. Nah, ini personal branding ya, teman-teman. Ya, ibaratnya kayak toko lah gitu. Misalnya toko baju. Toko baju ini ada di sudut pasar ya sekiranya yang tidak mudah dijangkau oleh orang lain gitu kan, dimasuk ke dalam ganggang lagi. Tapi toko bajuan teman-teman itu kualitas bahan dasar bajunya bagus gitu kan, jahitannya bagus gitu kan, warna-warnanya bagus. Ketika tampilnya bagus dan ini menarik sekali, maka pembeli itu akan berdatangan. Karena apa? Mereka terpuas. Mereka merasa puas. Mereka merasa puas dengan produk-produk yang kalian jual itu. Nah, contohnya begitulah. Oke. Yang pertama, teman-teman, kita kembali tadi ialah persona. Saya mau buat cepetan ya, teman-teman, nggak apa-apa. Agar tidak keluar daripada topik kita ya kan, pembahasan kita. Ialah personal branding. Kita bangun dulu. Kita sudah tahu keahlian kalian itu apa, maka kalian akan dicari, penonton kalian itu akan mencari kalian, akan menonton channel kalian. Oke, yang kedua, ketika ingin membangun channel itu, yang kedua, ini menurut ala kreator Depok aja ya teman-teman ya. Mungkin banyak tips dan trik yang lain. Dan ini menurut kreator Depok. Tadi 3, ini sekarang ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4. Yang kedua itu target penonton. Ya. Target penonton kita itu harus jelas siapa. Sebetulnya siapa sih penonton saya ini? Nah, ini harus jelas dulu. Tentunya sesuai dengan tema konten kalian itu, niche channel kalian itu apa. Nah, harus jelas ya teman-teman, jangan nggak jelas, nanti bingung pula siapa yang menonton begitu. Nah, cara sederhana aja ya teman-teman ya, menurut ala kreator Depok ya. Yang selanjutnya, yang ketiga itu apa? Ketika kalian sudah menentukan target penontonnya, itu yang ketiga ialah masalah yang sering terjadi. Nah, dan ini yang banyak yang tidak diketahui. Sebetulnya masalah penonton kalian itu apa sih? Banyak yang sering terjadi. Contohnya begini. Saya kasih contoh yang simple aja ya. Ketika ada orang ingin servis handphonenya rusak. Ataupun LCD handphonenya rusak, terus dia datang ke servis handphone atau counter handphone. Nah, di situ dia bawakan ke counter, udah tahu nih LCD-nya udah rusak gitu kan. Tapi kalau bukan LCD-nya atau yang di dalam kita bongkar, ada lagi permasalahannya ya kan. Mungkin entah mesinnya yang rusak, ataupun tempat casan yang di dalam itu rusak, atau softwarenya yang rusak. Nah, bagi orang konter itu, dia sudah tahu sebenarnya titik permasalahannya apa. Nah, ketika dibongkar handphonenya, terus dicari-cari di mana yang rusaknya apa, begitu ya kan. Setelah ditemukan kerusakannya apa, nah tahu nih masalahnya. Oh begini Pak, ini rusaknya bagian ini Pak. Ini kalau diganti, harus ganti alat ganti ininya itu biayanya sekian gitu kan. Nah, itu sudah tahu, maka customer yang datang ke counter itu tahu dengan biaya sekian dia
oke Pak, lanjut gitu kan, senang dia. Nah, setelah handphonenya diservis dengan bagus, hidup kembali ya kan. Nah, tentu customer merasa puas, merasa senang gitu. Begitu pula dengan channel YouTube kalian itu. Kalian harus tahu permasalahannya apa. Nah, yang ketiga itu adalah solusi. Nah, solusinya apa? Nah, tadi solusinya, oh begini-begini Pak, harus biaya sekian. Ataupun ternyata kalau sebentar, ternyata kesalahannya cuman kecil teman-teman. Ternyata yang rusak itu tempat casannya. Wajar handphonenya mati, dicas nggak masuk-masuk ya kan. Nah, setelah diperiksa oleh orang konternya, oh yang rusak ini bagian cas di dalam Pak. Ternyata wajar ini handphonenya kagak 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 hidup gitu. Nah, setelah tahu ternyata biayanya kecil, oh dengan hanya 35.000, 50.000 mungkin ya kan, ganti itu terus biaya jasa ya 70.000 gitu kan, daripada kita benarin handphone ratusan ribu ya kan, lebih mending kita bayar 70.000. Nah, ada solusi teman-teman ya. Nah, begitu pula dengan channel teman-teman. Oke, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya mungkin itu aja teman-teman ya. Sedikit aja, saya selalu semangat untuk menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena saya belajar daripada kesalahan-kesalahan saya dari awal nge-YouTube, juga banyak kesalahan juga. Sama seperti teman-teman juga ya, mungkin salah dalam optimasi YouTube-nya ya kan. Terus tidak memahami algoritma YouTube-nya. Nah, itu tadi karena belajar dari kesalahan, terus tentu ada pengalaman. Nah, dengan pengalaman inilah saya sharing kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan beberapa hal ini teman-teman mengerti dan memahami. Oke, cara membangun channel YouTube bagi YouTuber pemula. Nah, mungkin dengan cara ini bisa kalian teman-teman terapkan ya kan, bisa teman-teman pakai gitu. Sekian dulu teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang berikutnya.